sebelum minggu. Jadi saya ajak semuanya buka di 1 Timotius 3. Kira-kira udah tahu? 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 7. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Sudah semuanya ketemu? 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan terkena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah membaca bagian dari firman-Mu. Biarlah kami bisa mempelajarinya hari ini, kami bisa mengerti dan bahkan kami dikuatkan dalam bacaan hari ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini agak aneh nih bacanya, kayak buat laki-laki bukan buat perempuan. Hari ini bacaan tentang penilik jemaat. Apakah saya sudah mulai menyimpang? Udah mulai mengajak kalian tuh jadi gembala-gembala? Sebenarnya tidak. Jadi kalian semua sudah belajar. Kalian adalah penolong. Betul? Ya kan? Kalian adalah penolong. Saya mau kasih tahu syarat-syarat yang tercatat. Yang tercatat di sini untuk seorang laki-laki itu harus ada seorang, katanya apa? Suami dari satu istri. Harus ada satu istri yang mendukung semuanya. Tidak bisa dia lakukan sendiri. Syarat-syaratnya, ya, bagaimana dia harus menjadi seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Kalau nggak ada istri, bagaimana syarat ini bisa terpenuhi? Ini aja nggak bisa terpenuhi, ya. Menahan diri. Suaminya disuruh menahan diri, disuruh bijaksana, disuruh sopan, disuruh suka memberi tumpangan. Istrinya kalau berlawanan, bagaimana? Suaminya disuruh jangan marah-marah, istrinya malah suka marah-marah. Ini bisa gak? Bisa gak terjadi? Bisa, ada prakteknya, tapi benar gak? Enggak, harusnya mereka sudah satu paket, suami dan istri satu paket. Hari ini saya mau ngajak putri-putri sekalian untuk belajar sejarah. Saya dalam beberapa minggu ini saya membaca sejarah yang sebenarnya menggugah seorang misionaris yang terkenal, dan kalian semua sudah pernah dengar namanya, yaitu William Carey. Semuanya udah pernah dengar? Ada yang nggak pernah dengar? Semua udah pernah dengar kan ya? William Carey. Dia disebut bapak gerakan misi modern, ya, bapak yang misioneri modern lah, yang menggerakkan semua misionaris. Setelah dia banyak misionaris yang bermunculan dan semangat semua, tapi dia yang salah satunya yang pertama lah, ya, pertama. Dan kalian tahu William Carey menikah 3 kali. Yang istri pertama namanya Dorothy, istri kedua Charlotte, istri ketiga Grace. Hari ini saya bukan mau ngomongin William Carey, saya mau ngomongin ketiga istri.
penuh dengan catatan di dalam sejarah. 3 istrinya. Sebenarnya saya mau ngomongin bukan 3, 2 aja. Ya. Dan ini benar-benar menjadi contoh. Menjadi contoh istri misionaris, istri menjadi model, menjadi model, istri misionaris atau istri hamba Tuhan yang mau pergi pelayanan. William Carey sebelum dia ke India, ya, di tahun 1793, dia adalah seorang pengusaha sepatu, pembuat sepatu. Ya, pembuat sepatu. Dan sudah menikah dengan Dorothy. Dan pada saat dia ke India, dia membawa Dorothy dan 4 anaknya. Jadi udah punya 4 anak pada saat itu. Sebelum 1 tahun sebelumnya sebenarnya, sebelum dia ke India, dia itu menggebu-gebu mau ke India. Itu karena dia melihat bahwa paham Calvinis itu udah menyebar kemana-mana. Ya, bahwa oh Tuhan, kita nggak usah pergi ke mana yang jauh. Tuhan bisa selamatkan mereka dengan cara apa terserah Tuhan. Kita nggak perlu kirim misi. Nah, mendengar itulah William Carey yang tadinya dia tukang sepatu mau jadi misionaris dan menggebu-gebu. Sebenarnya banyak tantangan juga, tentang yang ditentang sama orang, ya. Pada saat itu William Carey pergi ke India bersama istrinya dan 4 anaknya. Dan satu yang adiknya, ya, mungkin adik istrinya, ya, kalau di dalam sejarah. Pokoknya ada satu yang ngasuh anaknya, yang bantu ngasuh anaknya. Pergi ke India, ke kota yang benar-benar dia tidak tahu. Bahkan keluarganya nggak tahu. Buta. Kota itu seperti apa? Bahasanya seperti apa? Benar-benar panggilan Tuhan dia ke sana. Kesulitan pertama pasti udah tahu, bahasa. Ya. Kedua, lama-lama uangnya habis. Kesulitan kedua. Sehingga sekitar 4 atau 5 tahun, ya, anaknya yang keempat meninggal karena disentri. Dan meninggalnya anak itu menjadi titik balik. Istrinya gila. Istrinya yang pertama gila, Dorothy. Saya dalam membaca kisah ini, nanti deh terakhir, nanti kesimpulan. Jadi Dorothy gila. Karena apa? Tekanan. Orang asing, tidak ada teman, tiba-tiba tidak ke tempat orang yang benar-benar budayanya jauh berbeda, bahasanya jauh berbeda. Dia gila. Terutama memang gara-gara anaknya mati, yang keempat. Akhirnya gila, katanya selama 8 tahun dan meninggal dalam keadaan gila. Dan William Carey disarankan, udah istrinya dimasukin aja ke rumah sakit jiwa gituan. Tapi William Carey bilang enggak, dia yang jaga. Akhirnya pada saat istrinya gila, Dorothy, ya, itu pun ada selingan kisah, ya, selingan kisah, yaitu munculnya calon istri keduanya, Charlotte. Jadi pada tahun, jadi kalau istrinya yang pertama itu meninggal tuh tahun 1807, ya. Charlotte tuh muncul 1800 bertemu dengan William Carey dalam sejarah. Charlotte 1800. Jadi Charlotte ini pergi ke India mau berobat karena dia kecelakaan, kakinya nggak bisa jalan. Dan akhirnya maksudnya ketemu sebagai William Carey sebagai tutor bahasa Inggris. Ya, jadi karena William Carey sudah 7 tahun di situ, ya, 7 tahun di ini, jadi udah lumayan bisa bahasa India dan bahasa
Inggris gitu kan ya jadinya kan ya. Jadi William Carey ini dipekerjakan oleh yang cari yang orang-orang sana. Oh, ini William Carey bisa nih bantuin kamu gitu kan. Dipekerjakan untuk menjadi tutor bahasa Inggris. Jadi mungkin kemana-mana mesti diterjemahkan kemana-mana diterjemahkan. Tapi bedanya Charlotte ini akhirnya melalui perjalanan waktu, Charlotte ini diselamatkan melalui, kan mungkin kan tiap hari ketemu dia juga injilin, William Carey injilin, dan diselamatkan oleh William Carey. Jadi dari tutor bahasa Inggrisnya menjadi gembalanya. Dan tercatat Charlotte ini membantu pelayanan William Carey luar biasa. Dia membantu penerjemahan Alkitab, dia membantu banyak hal. Dia semangat. Sampai-sampai pada saat Dorothy meninggal. Dorothy meninggal di tahun 1807. Dia William Carey kirim surat ke kakak saudaranya si Dorothy. Saya setelah 38 hari katanya, setelah 38 hari meninggalnya Dorothy, saya mau menikahi seorang bernama Charlotte. Begitu cepat. Rasanya tiba-tiba sudah ada tautan hati. Kenapa tahu? Karena perbedaannya sangat jelas. Perbedaannya, Charlotte itu mendukung pelayanan, sedangkan Dorothy tercatat dia bahkan tidak mendukung pelayanan William Carey sama sekali. Ya, dan Charlotte dicatat juga oleh William Carey sendiri, ya, dicatat di sejarah. Charlotte berbeda dari Dorothy. Kenapa tahu nggak? Akhirnya kesimpulannya kenapa? Dorothy itu waktu itu menikah sama pengusaha sepatu. Waktu William Carey berubah misinya, Dorothy nggak ikutan berubah misinya, masih sebagai istri pengusaha sepatu. Ya, bedanya itu. Jadi kalau mau dirangkaikan kata-kata, Dorothy ini adalah kebetulan istri dari misionaris. Sedangkan Charlotte itu istri misionaris. Apa bedanya istri dari misioneri dengan istri misionaris? Istri dari misionaris itu kebetulan suaminya itu jabatannya misionaris, atau kebetulan suaminya itu jabatannya hamba Tuhan, kebetulan suaminya itu jabatannya penginjil, gembala. Beda dengan Charlotte, ya. Charlotte sudah menghayati bahwa ya, saya istri misionaris, suami saya misionaris, saya mendukung pelayanannya. Berbeda dengan tekadnya waktu pertama kali menikah. Jadi pada saat Dorothy, waktu pertama kali William Carey menggebu-gebu pindah ke India, Dorothy tidak mendukung sama sekali. Walaupun dia ikut pindah, tapi jiwanya ternyata tidak pindah. Tidak bersama-sama menggebu-gebu melayani. Berbeda. Sampai akhirnya pada saat meninggalnya, makanya agak tragis juga ya pernikahan William Carey. Sampai akhirnya William Carey dengan Charlotte ini menikah 13 tahun. 13 tahun kemudian Charlotte juga mati. Dan dia memberi surat gitu ya, memberi surat kepada saudaranya. Dia bilang, saya pulang ke rumah rasanya sepi, gak ada teman, yang kehilangan teman untuk mengobrol, berbagi suka duka pelayanan. Beda waktu Dorothy meninggal, dia malah kirim surat apa? Dia mau menikahi seorang Charlotte.
Tapi pada saat Charlotte meninggal, dia berkata, dia kehilangan suaranya. Waktu Dorothy meninggal, dia menemukan William Carey, mungkin maksudnya dalam kata-kata suratnya, dia menemukan seorang teman pada saat Dorothy meninggal. Mungkin beban juga. Coba Anda bayangkan, beban yang dibawa William Carey selama 8 tahun. Ya, istrinya gila. Itu mempengaruhi anaknya, anak-anaknya. Itu mempengaruhi sekali. Karena memang tercatat kalau kalian cek, anak pertamanya yang laki-laki itu Felix Carey, namanya Felix. Tercatat dia tuh kayak papanya, karena kan papanya udah menggebu-gebu nih mau jadi misioneri. Sebenarnya anaknya enggak terlalu pengen jadi misioneri. Cuman karena dorongan dari papanya, ya, dorongan ini pokoknya dari papanya, akhirnya dia jadi misioneri. Tapi hanya sampai umur 20-an, dia lebih tertarik ke ilmu kedokteran. Memang dicatat namanya, kalau dicari di Google atau di mana, evangelical ya. Penginjil juga dicatat. Tapi katanya sampai umur 20-an, dia lebih condong ke arah kedokteran. Karena memang dia melihat kurang termotivasi dari mamanya. Karena mamanya nggak pernah ngajarin dia. Karena mamanya itu nggak ada sama sekali. Jadi pelayan Tuhan, bagus. Orang dia gila. Gimana ngajarin anaknya? Dia aja gila jadi pelayan Tuhan. Nggak bisa, nggak ada kesaksian. Coba kali, saya kadang-kadang membaca kisah William Carey ini, luar biasa. Saya punya kesempatan 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, ada satu misioneri, beneran misioneri, nginep di sini 2 minggu. Namanya Dev, dan dia misioneri ke Papua Nugini. Dia dari Tabernacle juga, dari Amerika. Jadi dia ada cerita juga tentang orang tuanya jadi misioneris. Ini anak misioneris loh, jadi anak misioneris. Jadi papanya itu pergi dari Amerika, dari kenyamanan hidupnya, ya, yang nyaman, benar-benar terpanggil ke Papua Nugini. Sebelahnya Papua, ya kan? Papua Nugini. Bayangin, di sana hutan, bukan kota, hutan, ya. Orang kulit putih ke Papua Nugini, ke yang notabene banyak orang hitam, tapi rindu melayani di sana. Akhirnya mamanya juga punya kesaksian yang baik, ya. Mamanya meninggal dan papanya pergi ke Australia, mungkin karena sedih gitu ya, kehilangan istrinya gitu. Kayaknya kehilangan harapan gitu, harapan hidup. Dia bersaksi juga, papanya pergi ke Australia. Dan sama kayak William Carey, ketemu seorang perempuan yang menyemangati dia. Orang Australia juga, orang Australia yang menyemangati dia. Ayo, nggak apa-apa, kita pelayanan. Dan dia rela masuk ke hutan. Ini istri keduanya. Dan dia malah disemangati oleh istri keduanya untuk kembali lagi melayani di ladang pelayanan yang sebelumnya dia tinggalkan. Luar biasa saya mendengar kisah ini. Ada wanita-wanita yang mendukung pelayanan. Beban bukan masalah ringan beratnya, tapi keinginan hatinya. Namanya tercatat di surga sebagai pendorong pelayanan, pemberita Injil, bagaimana Injil harus diberitakan kemanapun. Kalaupun saya tidak di depan mimbar, saya ada di belakang lalu. Mendorong, bagaimana memberi semangat, bukan menyiram semangat itu. Bukan. Coba kalian periksa hati kalian masing-masing. Kalian harus belajar bagaimana mendorong
semangat diri sendiri dulu. Bagaimana kamu punya motivasi? Ya, saya mau jadi istri hamba Tuhan, saya mau jadi istri penginjil. Bagaimanapun keadaannya. Waktu dulu saya juga tidak tahu bagaimana keadaannya. Sudah dipersiapkan untuk hal yang terburuk. Ya, sudah dipersiapkan untuk hal yang terburuk. Kalau kita punya harapan yang tinggi, tapi kita tidak mencapai harapan itu, kecewa oleh Tuhan. Tapi karena sudah dikatakan bahwa kalau kamu mengikut Tuhan, kamu bisa menderita, kamu bisa malah dianiaya. Tapi Tuhan tidak memberikan aniaya. Bukankah itu rasanya suatu anugerah? Bukankah itu udah mempersiapkan hal yang buruk gitu ya, udah mempersiapkan diri di hal yang buruk, ya. Tapi tidak terjadi. Bukankah itu lebih mudah dilewati daripada udah mengharapkan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi tidak terjadi hal-hal itu? Kita akan kecewa. Kita akan meninggalkan pelayanan. Jadi istri hamba Tuhan, jadi istri penginjil, jadi orang istri yang mau melayani Tuhan, memang harus siap lahir dan batin. Siap pergi ke tempat yang kamu nggak kenal siapapun di sana. Siap terkena musibah. Ya, terkena musibah. Siap. Zaman dulu itu lebih susah loh. Mau jadi hamba Tuhan, mau jadi penginjil itu susah. Kenapa? Konsekuensinya lebih tinggi daripada zaman sekarang. Zaman sekarang lebih mudah, semua komunikasi ada. Wah, saya tinggal lewat WA kasih tahu keadaan hari ini. Kalau zaman dulu pakai surat kamu udah mati kayaknya. Baru tahu orang itu di situ kamu lagi sakit. Zaman sekarang begitu mudah, tapi semangatnya malah makin hilang. Semangat ingin melayani. Kemarin ada ngobrol juga sama salah satu mahasiswa, dia mau melayani di suatu tempat yang benar-benar nggak ada orangnya. Saya jadi membayangkan kalau dia kayak William Carey, kayak siapa gitu ya, misioneri. Itu dibutuhkan istri, wanita, pacar atau apa yang mendukung total. Belum apa-apa udah balik aja lah ke Jakarta, nggak ada orang di sana. Belum apa-apa udah malah menghasut, udah pindah tempat pelayanan atau apa. Tidak berjuang. Bayangkan William Carey, dia baptis orang pertama dalam pelayanannya adalah waktu dia pelayanan tahun ke-7. Tahun ke-7 itu orang asli India ya. Jadi nggak dihitung orang yang mungkin kulit putih gitu yang dia layani. Jadi yang dihitung pertama kali adalah waktu dia membaptis satu orang asli, orang India yang diyakinkan. Bagaimana usahanya? Bayangin. Itu bukan mudah loh. Kalau dipikir kalau cuman ngajar aja, itu mudah. Tapi William Carey ini punya bebannya banyak. Tahu gak? Mesti cari uang, ngurus istri yang gila, ngurus anak-anaknya, punya bebannya tinggi. Tapi dia tetap menggebu-gebu pada Tuhan. Namun, yang saya mau kalian lihat itu adalah sisi istri-istrinya. Memang setelah itu dia ada menikah. Setelah Charlotte meninggal, dia menikah dengan Grace. Yang namanya Grace, cuman nggak terlalu terkenal. Tapi biasanya yang paling terkenal adalah Dorothy dan Charlotte ini, yang dibandingkan, yang menjadi topik utama
yang bahkan menjadi tema khotbah untuk istri-istri hamba Tuhan. Relakah dirimu menderita bersama-sama? Bukan menjadi istri dari pelayan Tuhan, tetapi istri pelayan Tuhan. Misi utamanya sama, melayani Tuhan. Bukan saya kebetulan istri dari hamba Tuhan, istri dari penginjil. Banyak yang memang dalam faktanya ada yang begitu. Suami saya gembala, ya gembala, ya udah, gembala lah. Tapi saya cuman istri kamu, bukan istri gembala, bukan. Ya istri kamu, udah. Pelayanan hancur. Karena apa? Gak didukung. Karena apa? Ini apa syarat bagi penilik jemaat aja? Ini syaratnya tercatat dengan jelas. Ini perlu dukungan penuh 100% dari istrinya. Ya. Kalau istrinya tidak bisa memberikan dukungan penuh 100%, gagal. Karena ditulis ayat 5 paling jelas. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Istrinya sendiri tidak bisa dikepalai, gagal. Kalian di sini siap-siap mau jadi istri hamba Tuhan, betul? Atau enggak? Betul kan? Ini jujur-jujuran aja, ya. Kalian jangan ini beneran saya lagi tantang kalian. Punya nggak semangat yang menggebu-gebu? Ya, lihat gereja kamu maju, lihat pelayanan suamimu maju, atau kamu hanya ya udah suaminya khotbah hari Minggu, ya udah, gitu, nggak usah bantu, udah, tanpa perlu apapun, udah biarin aja, karena dia yang pengen jadi gembala, saya mah cuma istrinya aja. Begitukah? Nggak boleh. Ya, kalian dipersiapkan di sini. Harus ingat dengan jelas bahwa kalau kalian mau lihat suamimu melayani Tuhan, mendapat upah di surga, ingatlah bahwa peranmu sangat penting. Ya, calon-calon istri penginjil, istri hamba Tuhan. Bukan istri dari hamba Tuhan. Di sini nggak mau istri dari hamba Tuhan. Bedanya jauh, walaupun ditambah dari. Jauh sekali. Karena apa? Misinya berbeda. Jadi suami istri kalau misinya berbeda nggak bisa. Tidak bisa memenuhi hal ini. Sehingga saya minta semuanya di sini, putri-putri, ya, belajar yang serius. Terutama isi hatimu pada Tuhan. Perbanyak baca-baca Alkitab, baca-baca sumber sejarah, ya, itu juga bagus. Ya, membaca sejarah orang itu bagus sekali. Karena apa? Banyak mendapat pelajaran dari sana. Ya, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Tidak perlu mengulang kesalahan. Banyak penginjil yang lain gagal karena salah pilih istri. Salah punya istri yang tidak mendukungnya. Ada contohnya. Ada. Dan tidak perlu saya sebutkan. Ya. Biarlah semuanya yang ada di sini. Saya minta kalian berdoa pada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan, minta bantuan untuk biar saya tetap dalam misi saya, tetap dalam panggilan saya. Bagaimana saya dipanggil untuk menjadi istri penginjil, istri hamba Tuhan. Bukan saya hanya menjadi istri seorang hamba Tuhan. Ya, beda. Ya.
punya konsep yang berbeda. Kalau kalian punya satu misi, kalian tidak akan stres. Karena satu misinya berharap pada Tuhan sama. Ya, kalian tidak akan stres, bahkan gila. Tidak akan. Ya, jadi dari sekarang pupuk. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Semuanya masing-masing punya tempat spesial, perjuangan masing-masing di garis depan nanti. Sekarang kalian di markas sedang dilatih, sedang diberikan senjata-senjata. Salah satunya adalah hati. Bagaimana hati yang dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami mempunyai waktu ya Bapa untuk belajar sejarah, belajar mengenai orang-orang yang sudah menorehkan sejarah dan memberikan contoh agar kami bisa tetap ingat akan panggilan dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.